orang yang paling gaul, Paling yang paling gaul, keren, iya. itu orang yang ke Arab-Araban, istilahnya mau garib tadi. Oh, Maghrib. Maghrib. Iya. Jadi pada berkumis, orang-orang Berjenggot. Eropa berjenggot, Pakai sorban, pakai celana cingkrang, dan mungkin makan roti roti Arab. Iya. Gitu. Itu justru minum teh masala gitu. Iya. Itu justru malah yang budaya yang paling keren gitu. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama seri sejarah dari Lucky Pet Channel. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Fajar Shodiq, seorang penggiat sejarah literasi dunia Islam. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Fajar? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Gimana, sehat semuanya keluarga ya? Alhamdulillah semua sehat-sehat dan baik-baik. Alhamdulillah. Ini kan seri sejarah Lucky Pet Channel, Mas. Kita itu mencoba menjelaskan kepada teman-teman agar semua kita mengerti tentang sejarah kita, sehingga kita bisa menguatkan jati diri kita sebagai seorang manusia dan seorang manusia Islam. Ya. Jadi soal literasi tadi itu, menurut pendapat Mas Fajar, apa pentingnya literasi itu sendiri? Ya. Dan bagaimana sejarah literasi dalam literatur dunia Islam? Baik, terima kasih Bang Dan. Ini tema yang sangat menarik sekali. Yang paling pertama soal literasi, kenapa sih kita hari ini harus memahami dengan baik, termasuk tadi identitas kita sebenarnya siapa, terutama dikaitkan dengan bagaimana literasi dalam sejarah dunia Islam. Yang paling pertama kita harus menyadari bahwa saat ini kita hidup di era digital, di era teknologi 4.0, di era teknologi informasi, ditambah lagi dengan adanya fenomena kebangkitan era media baru atau sosial media, yang mana hari ini membuat informasi itu berjalan begitu cepat. Informasi hari ini betul-betul membuat manusia kebanjiran data. Kita bisa membayangkan kita saja sebagai pribadi baru bangun tidur, yang paling pertama dicari biasanya adalah handphone, ketimbang nyari segelas air putih atau mencari tangan pasangan kita misalnya yang tercinta. Nah, itu membuktikan bahwa kita dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang selalu tidak jauh dari genggaman kita adalah teknologi digital yang di dalamnya memuat data dan informasi, sehingga yang diharapkan tadinya oleh para ahli itu teknologi informasi ini membuat manusia semakin pintar, semakin berpengetahuan, yang terjadi justru malah sebaliknya. Di era sosial media, hoax merajalela, misinformasi, disinformasi, bahkan dalam taraf sampai memecah bangsa-bangsa. Artinya termasuk dalam tesis saya terakhir, Bang, saya menulis soal gejala bagaimana pemilu di seluruh dunia itu termasuk di beberapa bagian negara-negara maju seperti di Amerika, misalnya di Inggris, di beberapa juga tercatat di negara Afrika seperti di Mesir dan di Kenya, kemudian juga di Turki, itu situasi masyarakatnya itu terpecah gara-gara isu politik identitas, sama seperti yang kita alami di era Pilkada 2017, di mana di antaranya salah satunya adalah karena peran sosial media. Artinya sosial media ini tadi yang diharapkan justru membuat orang menjadi cerdas, justru malah membuat masyarakat semakin terkotak-kotak, masyarakat terpolarisasi. Nah, kemudian yang kedua, apabila dikaitkan dengan tadi bagaimana sih sebenarnya literasi dalam dunia Islam, apakah kita punya rekam jejak ke arah sana? Kita punya andil. Betul. Kok selama ini kalau bicara literasi dan bicara sejarah seolah-olah hanya berbicara soal Eropa, soal budaya yang asing gitu, seperti bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir dan lain-lain, termasuk bangsa Yunani yang merupakan representasi dari peradaban Eropa. Nah, kita bisa melihat gitu, artinya dengan kesadaran literasi, termasuk literasi informasi dan kesadaran literasi sejarah. Artinya kalau kita mau membaca sejarah masa lalu kita, maka kita akan banyak menemukan sebenarnya beberapa fakta menarik bahwa sebenarnya Islam itu punya sangat andil besar sekali dalam literasi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita paham terutama dari kalangan santri lah ya, atau orang-orang yang belajar begiat agama, pasti paham bahwa ayat yang paling pertama kali turun
kepada Nabi Muhammad SAW itu ayat tentang literasi dalam surat Al-Alaq pada ayat 1 sampai 5. Iya. Itu dijelaskan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Baca. Iqra gitu kan. Kemudian pada ayat keempatnya itu disinggung Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkanmu dengan pena. Nah, itu menarik kalau teman-teman baca apa sih makna pena di situ. Misalnya Ibnu Qatadah kalau tidak salah dalam tafsir At-Tabari itu menjelaskan bahwa pena yang dimaksud di sini adalah nikmat karunia Allah berupa pena dalam bentuk pena untuk alat menulis atau sarana buat menulis, bukan pena dalam ininya harfiahnya pulpen pada masa itu. Dan yang kedua adalah nikmat ilmu. Nah, hari ini pena itu bisa bertransformasi bukan hanya dalam bentuk, kalau zaman dulu kan bulu soang gitu atau bulu burung unta gitu yang dicelupin ke makbaroh gitu, kemudian dengan tinta kemudian dioles ke papirus atau dioles ke tulang belulang atau ke perkamen kulit gitu. Nah, hari ini pena bisa diartikan oleh sebagian para ahli mufasir saat ini mentadaburinya, pena itu hari ini berbentuk dengan PDA, tablet, laptop yang saat itu menjadi alat untuk membantu manusia untuk menjadi terliterasi. Jadi tadi misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di situ disebutkan bahwa wahyu pertama kali yang turun adalah perintah untuk membaca. Artinya ini kan betul-betul penekanan kepada kita orang muslim bahwa ternyata literasi itu sangat diperhatikan. Bahkan ini menjadi sebuah perintah yang paling pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Bang, misalnya dalam sejarah dalam Al-Quran, para peneliti itu meneliti ada beberapa istilah-istilah atau terma-terma yang berkaitan dengan kegiatan literasi itu ada dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat At-Tur ayat 3 itu disebutkan rok kan, watur wa kitabim mastur fi rokim mangsyur. Nah, rok itu perkamen kulit yang digunakan untuk sarana untuk menulis di zaman itu. Hari ini kan sudah pakai kertas gitu. Nah, bahkan istilah kertas sendiri itu kan sebenarnya di masa itu bukan istilah asli orang Arab. Itu istilah dari bahasa Cina. Kemudian diserap menjadi papyrus oleh orang-orang Romawi. Nah, itu juga ada di dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat ke-7 dan ayat ke-91. Adalah disebutkan kirtos dan korotis. Kemudian juga terma lain dalam dunia Islam yang merujuk pada literasi tulisan, misalnya ada istilah suhuf atau lembaran-lembaran. Biasa kita baca dalam surat Al-A'la itu suhuf Ibrahim wa Musa. Kalau lembaran suhuf itu biasanya lembaran-lembaran yang belum disusun menjadi buku biasanya. Karena istilah suhuf juga masih digunakan dalam ulama-ulama klasik ketika umat Islam belakangan baru kemudian menemukan teknologi penjilidan. Jadi penjilidan buku sendiri, jilid itu kan kita pakai bahasa Indonesia itu kan asalnya dari bahasa Arab yang artinya kulit, karena di masa itu menjilid karena memang pakai kulit gitu. Pakai sampul kulit. Pakai sampul kulit ya. Kalau di SD kan masih pakai sampul kertas yang warna coklat. Kalau zaman dulu pakai kulit, makanya istilahnya penjilidan. Dan banyak lagi beberapa tema-tema, termasuk Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya ketika menurut para mufasir, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, nah itu menjadikan makhluk tersebut istimewa. Nah, ini pena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat dalam Al-Quran untuk disumpahi. Artinya Allah bersumpah dengan nama pena itu menjadikan bahwa pena itu menjadi sebuah hal yang penting. Nah, kembali kepada tadi bahwa ini barangkali menjadi landasan teologis atau landasan ideologis pada kita, kerangka pikir buat kita bahwa kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ternyata perintah untuk kita terliterasi, untuk cerdas, untuk membaca dan menulis itu sudah sangat luar biasa dalam Islam. Nah, kemudian gini Bang, yang menarik, fakta sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah, menurut catatan para ulama sejarah, teman-teman bisa cek, itu kurang lebih hanya belasan orang. Ada yang menulis bahwa orang yang bisa baca tulis di Mekah pada saat Nabi diutus menjadi Nabi pada umur 40 tahun, diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, itu hanya 17 orang. 17 orang. Di antaranya mungkin nama terkenal pada saat itu orang yang bisa baca tulis Bishr bin Abdul Malik. Bishr bin Malik yang mengajari beberapa orang-orang Mekah untuk baca tulis. Artinya pada saat itu memang Nabi pun kan diutus dalam keadaan ummi. Tidak bisa baca tulis. Ternyata kondisi memang masyarakat Mekahnya sendiri memang tidak bisa, banyak yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa bangsa Arab pada saat itu agak sedikit tertinggal dalam tradisi literasi
yang dikaitkan dengan tulis menulis. ya. Tetapi bangsa Arab punya kelebihan yang lain, di mana mereka itu tradisi transfer ilmu pengetahuannya atau informasinya melalui hafalan dan tradisi lisan yang sangat kuat. Jadi mereka itu bangsa Arab itu memang dari menurut saya secara genetik mereka punya kelebihan yang sangat luar biasa dalam menyusun kata-kata kemudian menghafalkannya dengan sangat cepat. Jadi di masa zaman jahiliyah ada beberapa pasar-pasar utama yang itu pasarnya ada yang tahunan ada yang bulanan. Seperti misalnya pasar Ukas yang digelar setiap tahun menjelang bulan haji. Karena perintah berhaji kan sudah ada dari zaman Nabi terdahulu sebelumnya ada. Nah, orang-orang Arab dan orang-orang Jazirah, orang-orang Hijaz dan bahkan termasuk dari agama-agama terdahulu banyak yang berziarah ke Ka'bah, ke Mekah. Nah, itu ada pasar Ukas yang memang itu di jalan strategis menuju ke Makkah. Di sanalah orang-orang Arab itu menampilkan kehebatannya dalam bersair ya. Lomba bersair. Dan mereka tuh ketika ada orang yang penyair mengutarakan syairnya di sana, itu mereka langsung bisa viral dengan cara hafalan gitu. Jadi bisa dibayangkan ada yang membacakan syair dengan sangat indah, syairnya itu bisa langsung viral karena mereka emang kekuatan hafalannya luar biasa. Bahkan ya kalau kita melihat misalnya Imam Syafi'i aja ya. Imam Syafi'i kan udah generasi udah berapa puluh tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Ini cuma pengen ngasih tahu gambaran bagaimana kekuatan hafalan orang Arab. Imam Syafi'i itu kan kalau di dalam sejarah dikatakan kalau dia ngapal yang ditutup sebelah ya? Ditutup sebelah. Karena kalau enggak yang sebelah ikut masuk juga. Photographic memory. Nah, itu menjadi salah satu gambaran kepada kita betapa kekuatan tradisi bangsa Arab tuh memang dia tidak kuat baca tulis, tetapi kekuatan hafalnya luar biasa. Artinya dia punya kecerdasan. Bukan berarti orang Arab ummi itu sama sekali bodoh gitu. Enggak, terbelakang. Enggak, tetapi secara intelektual mereka ada. Cuman gayanya beda. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang tadi sempat cerita sedikit, belum sampai 1 abad 90 tahun setelah hijrah itu ada seorang pemimpin khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz yang sangat luar biasa. Kekuasaannya sampai sebelah baratnya itu sampai ke semenanjung Afrika, udah laut Atlantik, wilayah sampai wilayah Libya ke sana, kemudian ke Maroko ke sana sampai ke ujung atasnya sudah Andalus sebelah kanannya sampai perbatasan Cina Xinjiang. Xinjiang itu kalau dalam bahasa Cina itu artinya wilayah yang baru. Dalam bahasa Cina. Zaman dahulu itu istilah yang digunakan oleh Arab itu namanya al-makan al-jadidah pada saat itu. Jadi itu serapan yang digunakan oleh orang Cina sebenarnya, orang-orang Han pada saat itu. Mereka masih pada ribut perang Three Kingdom itu. Iya, Three Kingdom. Kan kalau nonton Liu Bei itu masih mereka masih sikut-sikutan. Masih ribut-ribut sendiri. Umat Islam sudah sampai ke pintu mereka. Dan jangan lupa umat Islam itu bukan hanya menaklukkan, artinya dalam tanda kutip tadi masuk dalam pedang dengan kekerasan kemudian berkuasa di situ untuk mengambil sumber daya kayak para kolonial dan para penjajah kolonial sekarang lah. Hari ini enggak, mereka tuh umat Islam tuh berhasil mengelola. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu bukan hanya kemampuan menaklukkan tetapi mengelola. Kalau bisa dikatakan pada saat itu berarti kan umat Islam berhadap-hadapan dengan dua imperium besar. Persia dan Romawi. Iya kan? Pada hari itu kan dua imperium besar. Jadi bisa dibayangkan bangsa Arab yang tidak bisa baca tulis tadi kemudian bisa langsung berhadap-hadapan dengan dua imperium besar. Kalau bahasa sekarang mungkin kayak misalnya ada seorang pemimpin kemudian berhasil menjadikan Cina dan Amerika menjadi salah satu provinsinya. Itu kan menarik gitu kan? Karena Islam yang tadi luar biasa menjadi sistem berpikir sehingga menjadikan manusia yang tadinya tidak terliterasi menjadi luar biasa sangat cerdas dan bisa menaklukkan. Gitu kira-kira. Terus setelah kita bicara tadi tradisi Arab pra-Islam itu adalah hafalan, lalu bertransformasi menjadi baca tulis hingga menjadi penulisan suhuf sebelum menjadi buku yang dijilid. Itu penulis-penulis awal dalam setelah bertransformasi menjadi penulis itu bisa dijabarkan beberapa orang nggak? Iya. Nah, ini menarik tadi. Jadi ketika tadi Islam datang, kemudian bangsa Arab yang tadinya tidak bisa tulis menulis, tiba-tiba langsung menjadi sebuah
peradaban besar yang menguasai atau mengengkangi dalam tanda kutip dua peradaban menjadi ibu kotanya atau salah satu dari provinsinya adalah memang melalui proses. Meskipun prosesnya sangat melalui percepatan yang sangat cepat. Sangat cepat, Masya Allah. Gitu. Tadinya awalnya mereka hanya sedikit sekali bisa baca tulis, kemudian menariknya begini, Nabi Muhammad SAW itu sangat memuliakan ilmu dan juga memuliakan proses belajar mengajar, dan kalau ada peperangan terjadi termasuk dalam perang Badar, ketika perang Badar terjadi itu kan banyak tawanan-tawanan dari kafir Quraisy yang ditangkap. Dan begitu juga dalam peperangan-peperangan lainnya. Nah, menariknya kalau ada para tawanan perang ini bisa baca tulis, dia akan dibebaskan kalau bisa ngajari anak-anak Madinah itu untuk belajar baca tulis. Jadi tebusannya ya. Tebusannya adalah ngajarin. Jadi guru di situ. Jadi guru di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa kapasitas Rasulullah SAW betapa luar biasanya mengagungkan ilmu dan ahli ilmu pada saat itu. Nah, kemudian akhirnya memang di tahapan-tahapan awal itu beberapa sahabat kemudian memang mengumpulkan catatan-catatan dari apa yang Rasulullah SAW katakan, apa yang Rasulullah SAW ucap gitu. Jadi memang sebagian ada yang menghafal dengan sangat kuat, tetapi sebagian juga ada yang meninggalkannya dalam tulisan-tulisan. Kemudian masuk ke zaman kodifikasi Al-Quran, di mana ada cerita bahwa beberapa penghafal Quran mati terbunuh dalam peperangan. Kemudian Khalifah Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan, kemudian ditulis menjadi kumpulan-kumpulan menjadi mushaf pada akhirnya. Kemudian jadi pada awalnya literasi itu terbentuk tadi, Islam mendorong manusia untuk terliterasi. Pada awal-awalnya yang direkam adalah atau yang dicatat adalah wahyu-wahyu ilahiyah. Hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, kemudian beranjak selanjutnya kepada fikih. Maka kita mengenal tradisi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para ulama-ulama fikih seperti Imam Malik, kemudian menyusun kitab-kitab fikih, kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Kita kenal beberapa imam-imam mazhab yang sangat besar, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang juga luar biasa menulis. Nah, setelah itu kemudian beranjak kepada penulisan-penulisan sirah dan maghazi atau peperangan. Kemudian ilmu tafsir, dan kemudian terus berlanjut ke ilmu-ilmu selanjutnya, diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu khalifah ke khalifah yang lainnya. Nah, yang menarik Bang Dan adalah ketika kita kenal bahwa di dalam setelah masa Khalifah Rashidah berakhir, itu kan ada dua dinasti yang besar, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini kan selalu berperang, konflik. Bahkan pada akhirnya kemudian dinasti Umayyah itu dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah melalui proses politik dan proses peperangan yang sangat panjang. Tapi yang jangan dilupakan adalah bahwa meskipun terjadi perang politik atau konflik politik, proses perjalanan peradaban itu terus disambungkan. Jadi kita bisa membayangkan ketika misalnya di zaman dinasti Umayyah itu ada anaknya, cucunya Muawiyah namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Khalid bin Yazid bin Muawiyah ini adalah termasuk salah satu pemimpin dinasti Umayyah yang memperkenalkan tradisi penerjemahan manuskrip-manuskrip. Jadi di zaman Khalid bin menariknya ini Khalid bin Yazid ini dia politikus, dia pemimpin perang yang cukup handal gitu. Badannya kurus disebutkan dan jago main pedang, tapi dia sangat gencar atau sangat gemar sama ilmu kimia. Nah, saya kalau dari literasi-literasi yang ada, ilmu kimia pada saat itu ya tentu saja digunakan untuk pengobatan. Mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan, tapi bisa juga digunakan untuk senjata, jangan lupa. Jadi pada saat itu orang-orang zaman dulu udah kenal misalnya pedang ya ujungnya dikasih racun kadal gitu ya, atau racun apa gitu, ramuan-ramuan yang tentu saja itu untuk mengolahnya harus memahami ilmu kimia. Nah, kemudian Khalid bin Yazid ini ketika dia berkuasa, dia menyuruh beberapa orang para ilmuwan itu untuk menelusuri ke beberapa wilayah-wilayah yang sudah maju secara peradaban tadi, misalnya ke wilayah Irak, kemudian ke wilayah Persia yang dulunya bangsa Babylon, bangsa Sumeria tadi kita sebut, termasuk ke Mesir yang kita kenal bahwa Mesir adalah bangsa yang berperadaban tinggi. Jadi di sana mungkin manuskrip tadi tidak teropini dengan baik gitu, kemudian dicari, dibeli dengan harga tinggi, dikumpulkan, dibawa ke Damaskus karena pada saat itu ibu kotanya sudah ke Damaskus. Nah, ketika dinasti Umayyah tumbang, itu masih perangan konfliknya terjadi secara fisik, artinya mereka secara fisik saling menghabisi satu sama lain. Bahkan kan sampai keluarganya dikejar sampai lari kemudian ke Andalus kan, ada beberapa diantaranya. Tetapi peradaban masih terus dijalankan.
proses kegiatan ilmiah itu tidak dihentikan, tidak berhenti di situ. Kemudian diteruskan di dinasti Abbasiyah, kita tahu itu menjadi puncak peradaban di mana misalnya Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah di Irak. Baitul Hikmah itu terkenal sekali. Nah, kalau kita lihat Baitul Hikmah itu, Bang, zaman dulu Baitul Hikmah itu lokasinya di dalam istananya Harun Ar-Rasyid. Dibangun sebelumnya dari masa Al-Ma'mun. Itu jadi di istana itu ada satu bagian yang dibuat sedemikian istimewa berupa taman-taman. Di dalamnya adalah pusat penelitian, perpustakaan yang sangat luar biasa, manuskrip-manuskrip dikumpulkan, kegiatan penerjemahan semua dilakukan di situ, penelitian, ada observatoriumnya di situ untuk mengamati perbintangan, karena di sana sudah mulai dikenal ilmu falak untuk kegiatan, diantaranya untuk kegiatan syariat seperti mengetahui kapan waktu Idul Adha, Idul Fitri dan lain-lain. Pergantian bulan. Betul. Nah, jadi kalau kita melihat sosok para khalifah pada di zaman itu, jadi healingnya itu ke perpustakaan. Healingnya itu ke observatorium. Jadi kalau lagi bete mau urusan politik itu ngumpul sama ulama, diskusi gimana, keilmuan. Ada penemuan apa nih yang terbaru, ada manuskrip apa nih yang kita temukan dari sana, ilmu apa nih yang kita bisa serap, mana nih yang bisa kita filter, mana nih yang harus kita tinggalkan. Nah, itu jadi menariknya gambaran peradaban Islam itu tadi terus menerus bersambung dan berlangsung sampai ratusan tahun lamanya. Jadi memang pada saat orang sudah mencintai ilmu, dia akan membuat environment, ekosistem sehingga ilmu itu bisa menjadi tumbuh menjadi lebih besar lagi. Apalagi dilandasi dengan kecintaan terhadap agama itu sendiri, dan agama itu mengajarkan untuk cinta kepada ilmu. Nah, terus dan kita bicara soal Baitul Hikmah tadi. Kita lihat setelah menjadi besar hingga kemudian diserang oleh Mongol. Nah itu kan titik nadir ya, kita sebut titik nadir, titik tertinggi lalu turun. Bagaimana setelah turun tersebut, setelah penyerangan Mongol hingga bisa naik lagi, bouncing back ke menjadi kiblat bagi orang-orang Eropa yang ingin mempelajari ilmu-ilmu tertentu hingga harus datang ke tempat-tempat orang Islam kayak Andalus sekarang, Andalus kemarin itu. Gimana? Ya, ini yang menarik ketika kita bicara Mongol. Kalau Islam itu tadi kan bisa menaklukkan dua imperium besar sekaligus secara bersamaan, dihadapi secara simetris, secara langsung dalam waktu yang berdekatan. Tetapi Islam tadi tidak tidak merusak, tidak menghancurkan. Dia kalau umat Islam itu dia datang justru malah membangun, bukan menaklukkan. Ini yang dilakukan oleh Mongol. Mongol itu memang kalau dalam hitungan tempo atau dalam hitungan waktu, misalnya ditanya siapa pemimpin perang yang paling cepat menaklukkan satu ibu kota misalnya, mungkin jawabannya di antara Mongol. Nah, tapi Mongol datang untuk menaklukkan, untuk menghancurkan, bukan untuk membangun. Kalau orang cuma menghancurkan kan gampang. Artinya bawa aja satu dinamit ke ibu kota, lempar, boom, selesai. Takluk kan gitu ya. Artinya hancur secara infrastruktur ya. Nah, kalau Islam kan enggak, dia datang tadi untuk membangun. Nah, ini makanya yang menyebabkan kalau tidak salah generasi keempat pemimpin Mongol setelah Mongol menaklukkan Abbasiyah itu malah masuk Islam kan. Nah, kalau sentuhannya dengan Eropa itu ada di Andalus. Kita harus bicara Andalus dan Sisilia. Sisilia ini kalau Bang Dan pernah baca Godfather, wilayah selatannya Italia, itu orang Sisilia sekarang tuh campuran antara orang Yunani sama orang-orang Arab. Karena memang orang Islam diantaranya Al-Idrisi yang paling terkenal itu pernah masuk dan tinggal di sana. Karena itu juga wilayah bagian kekuasaannya wilayah Andalus. Nah, ketika Andalus itu kan sekitar di tahun 1000-an Masehi. Di tahun 1000-an Masehi artinya 400 tahun Hijriah kalau tidak salah. Kurang lebih sekitar 400 tahun. Jadi kalau tadi abad ke 100 tahunnya itu sudah menaklukkan wilayah. Jadi wilayah paling terbesar yang dikuasai Islam itu di masanya Umar bin Abdul Aziz. Wilayah yang paling kuat taklukannya. Tetapi kalau yang besar peradabannya itu justru malah 400 tahun kemudian di masanya Musa bin Nusair di Andalus tadi. Nah, di Andalus tadi inilah yang membuat persentuhan dengan Eropa dan Barat. Nah, disinilah di Andalus itu banyak sekali ulama-ulama yang
melakukan penelitian dan kemudian di situ dibangun banyak sekali universitas. Kalau Bang Dan sering nonton Liga Spanyol, mungkin nggak asing dengan nama Malaga, ya kan, Toledo, termasuk Barcelona. Orang-orang Katalan sebagainya adalah orang-orang Islam. Dulu taklukannya Sevilla. Orang-orang Eropa sekarang bilang itu Andalusia, padahal Andalus itu dulu wilayah kekuasaan sampai berbatasan dengan wilayah Madrid hari ini. Termasuk sebagian besar wilayah Madrid adalah wilayah Andalus. Nah, disitulah kemudian dibangun universitas-universitas sehingga orang-orang Eropa pada saat itu masih berada di zaman kegelapan. Dark Age. Orang bilang Dark Age, dan bukan Dark Age secara fisik, artinya bukan secara mental, artinya mereka belum berpengetahuan. Secara fisik pun di sana orang-orang sana kalau malam tidur ya masih gelap gitu. Malam tuh benar-benar gelap gulita di Eropa. Tetapi kalau di Andalus malamnya sudah terang benderang karena penerangan umum itu JPU ya. Sekarang itu udah ada gitu. Bangunan tertata rapi dengan arsitektur yang sangat baik, pendidikan dan pengetahuan sangat maju. Ulama-ulama banyak sekali melakukan penelitian-penelitian pengetahuan. Dari situlah kemudian Eropa kecipratan. Banyak orang-orang Eropa termasuk gereja-gereja mengirimkan sarjana-sarjana mudanya untuk anak-anak mudanya untuk belajar sana. Disitulah kemudian terciptanya istilah yang disebut dengan Mogareb. Nah, Mogareb ini istilahnya kalau sekarang Bang kalau Jepangan tuh anak sekarang yang suka Jepang kan wibu gitu. Wibu ya. Atau orang yang suka Korea apa istilahnya Bang? K-pop style itu ya. K-pop style. Nah, zaman dulu kan kalau sekarang tuh mungkin itu dua kiblat anak muda hari ini gitu. Nah, zaman dulu tuh orang yang paling gaul, yang paling keren, itu orang yang ke Arab-Araban, istilahnya Mogareb tadi. Maghrib. Jadi pada berkumis, orang-orang berjenggot, pakai sorban, pakai celana cingkrang dan mungkin makan roti roti Arab gitu. Itu justru minum teh masala gitu. Itu justru malah yang budaya yang paling keren gitu. Kalau sekarang kan orang minum Coca-Cola atau minum Starbucks di Instastory. Suju sekarang. Minum suju ya. Ada suju halal. Suju halal ya. Galaksi itu karena saking luar biasa perang pemikiran yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi hari itu di Eropa tuh kiblatnya itu adalah di Andalus dan orang-orang Islam. Dan jasanya sangat luar biasa besar. Terus kita tadi bicara Andalus, itu juga artinya peradaban Islam di Andalus itu tepat di puncak-puncaknya kan artinya. Betul. Bagaimana dengan wilayah lain? Oke. Yang ada di Jazirah, di Afrika Utara, itu kan juga wilayah-wilayah Islam. Selain kita bicara Eropa yang dalam kegelapan, itu gimana? Iya. Tadi pada saat Andalus berkuasa sebenarnya kan sebagian Bani Abbasiyah juga ada yang masih berkuasa. Artinya kalau kita bicara konstelasi politik kekuasaan siapa Islam yang berkuasa pada saat itu, memang ada kekuasaan di Andalusia di satu sisi, kemudian kekuasaan di wilayah Syam saat itu juga ibu kota umat Islam menjadi salah satu ibu kota yang dipimpin oleh Khalifah Islam. Jadi kekuasaan Islam secara politik memang artinya terpecah pada saat itu, tetapi tidak menyurutkan cahaya peradabannya, dan itu yang patut kita ingat. Nah, yang menarik adalah bahwa orang-orang juga banyak yang lupa bahwa hari ini kalau kita bilang modern dan ilmu pengetahuan atau tingkat akademik gitu yang paling tinggi itu seolah-olah kan Barat. Nah, kalau kita baca literatur Barat sumbernya dari mana? Biasanya orang menyebutnya tadi Bang Dan bilang, oh ini berasal dari peradaban Yunani, Sumeria, Mesopotamia dan lain-lain. Terutamanya Yunani gitu karena ini mengakar sejarah mereka, gitu, akar sejarah orang-orang Eropa. Jadi kalau bicara sejarah pengetahuan Barat hari ini selalu bersumbernya adalah Yunani. Nah, padahal kalau kita lihat ternyata kebudayaan Yunani pada hari itu ya, pada ketika Andalus terang benderang itu Yunani sedang lagi gontok-gontokan tuh antara para penguasanya juga. Disitulah zaman dimana anak membunuh bapaknya. Kemudian ada kalau Bang Dan tahu istilahnya sejarah tentang Caligula. Orang bikin pesta seks gila-gilaan di istana. Itu Eropa pada saat itu ketika Andalus lagi terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yunani pada saat itu lagi cakar-cakaran. Nah, kemudian ilmu pengetahuan begitu luar biasa meningkat di Cordoba. Pada akhirnya sampai di tahun sekitar 1100-an menjelang itu kemudian Andalusia ditaklukkan secara perlahan-lahan oleh Spanyol, dan di saat itulah kemudian akhirnya orang Muslim diusir dari Andalus dan kemudian ilmu pengetahuan diserap oleh Barat, tetapi sayangnya Barat
secara tidak jujur mereka tidak pernah menyebut dari mana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan ini. Jadi yang dulunya umat Islam menerjemahkan manuskrip dari segala macam peradaban, pada akhirnya ketika sudah terkumpul semuanya udah mateng nih, jadi ilmu pengetahuan yang komplit di Andalusia oleh Barat itu dijiplak habis-habisan, ditinggalkan siapa penulis-penulisnya, dan kemudian di situ diakui seolah-olah itu adalah temuan-temuan Barat. Maka barulah kemudian di abad ke-15, jadi jejaknya panjang nih dari tahun 1000 Masehi ke 1500 Masehi, barulah Eropa menemukan abad pencerahan. Jadi kalau kita secara logika bisa hitung 500 tahun waktu yang mereka butuhkan untuk mengkonversi ilmu pengetahuan yang ada di Andalus sehingga membuat bangsa Eropa ini mengalami era kemajuan atau istilahnya Renaissance dalam sejarah itu. Jadi 500 tahun. Nah, itu buktinya adalah buku-bukunya Ibnu Sina yang terkenal, yang berisi tentang ilmu pengobatan, itu masih diaplikasikan oleh sarjana-sarjana Barat dan fakultas-fakultas kedokteran di Eropa bahkan sampai abad ke-18 sampai abad ke-19. Barulah kemudian mereka duplikasi, mendapatkan temuan-temuan baru, dan akhirnya nama Ibnu Sina sama sekali hilang. Meskipun belakangan akhirnya temuan-temuan sejarah tidak bisa berbohong. Kalau orang mau merujuk kembali, kok ternyata misalnya kalau lihat siapa sih yang paling pertama menemukan kamera misalnya, ternyata sudah orang bilang Euclid misalnya dari Yunani gitu. Ternyata sebenarnya orang-orang Islam sudah banyak yang sudah ada yang lebih dulu menemukan gitu. Siapa yang menemukan bumi itu teori istilahnya heliocentris. Bahwa matahari adalah pusat semesta, bukan bumi. Orang bilangnya itu Kopernikus gitu. Padahal sebenarnya Al-Idrisi sudah menemukan. Kita utarakan lebih dulu soal Al-Idrisi. Al-Idrisi ini adalah seorang ilmuwan. Dia ini keturunannya Hasan bin Ali. Al-Idrisi ini ulama yang sangat besar. Beliau ini seorang kartografer, pembuat peta, juga seorang geografer, seorang peneliti ilmu geografi, ahli ilmu geografi, yang pada saat itu ilmunya itu disusun berdasarkan observasi dia secara langsung, kemudian wawancara dan melakukan istilahnya kalau hari ini itu peer to peer discussion oleh para ahli-ahli itu dikumpulkan, para traveler pengembara seluruh dunia dikumpulkan yang ahli-ahli, kemudian di mana sih letak-letak poin strategis, digambar peta, digambar sungai, pasar-pasar, pusat-pusat politik, digambar semuanya. Itu Al-Idrisi yang pertama kali menemukannya. Nah, Al-Idrisi ini lahir di Ceuta di wilayah Afrika, kemudian tinggal di Andalus, kemudian dia bersahabat dengan salah satu raja Spanyol yang terkenal, raja Sisilia yang terkenal, namanya Raja Roger II. Nah, Raja Roger II ini dia ini seorang Nasrani, tapi dia sangat mengagumi peradaban Islam yang sangat luar biasa. Makanya dia belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasih. Bersahabat dekat dengan Al-Idrisi. Nah, karena persahabatan yang baik itu sama Al-Idrisi dibikinkan globe pertama kali di dunia. Jadi globe pertama kali di dunia itu dibuat oleh ilmuwan Muslim, namanya Al-Idrisi, cucunya Nabi Muhammad SAW dari keturunannya Hasan. Waktu itu dibuat dari bahan perak, beratnya sekitar 400 kg. Hari ini masih disimpan di museum di Italia. Cuman nggak tahu museum yang mana. Mungkin kita harus nonton filmnya Dan Brown dulu. Dan Brown. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Saya juga baru ada. Nah, Al-Idrisi ini menariknya, kalau di catatan saya itu ada tuh, Bang. Iya. Itu menarik, coba sini. Itu ada catatan menarik. Ketika dia bikin buku soal geografi, itu dia hadiahkan buku, selain menghadiahkan globe, dia menghadiahkan sebuah buku. Sebuah buku ke Raja Roger II. Nah, ini dia. Buku itu kemudian disebut oleh bangsa Eropa sebagai Opus Geographicum. Opus itu artinya kitab induk. Kitab induk ilmu buku besar geografi. Buku besar sebutnya. Padahal kalau teman-teman lihat nama aslinya, nama kitabnya itu sangat menarik. Nama kitab itu Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraqil Afaq. Jadi buku geografinya Al-Idrisi itu judulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini kalau saya salah terjemahnya dibenerin Ustaz. Hiburan untuk manusia yang rindu mengembara ke tempat yang jauh. Hiburan. Jadi indah gitu loh. Iya. Artinya ketika ulama zaman dulu nulis sebuah ilmu, karya ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah, ya di masanya nilai ilmiahnya tinggi, itu tidak melupakan unsur seninya gitu. Saya pengen bilang gitu. Jadi kitabnya itu ditulis dengan tidak kaku. Kalau diterjemahkan ke bahasa Latin kan nggak enak banget. Opus Geographicum, kitab suci ilmu geografi. Udah selesai kayak kitab pelajaran. Males kita bacanya juga kan. Tapi judulnya itu dibuat indah aslinya tuh.
nuzhat al-mustaq fi ikhtiraqil afaq. Hiburan untuk manusia yang rindu mengembara ke tempat yang jauh. Ini sekedar gambaran dan banyak lagi sebenarnya kalau kita Dan lihat rhyming gitu bahasanya. literatur betul dan selalu rhyming. Iya. Kitab-kitab ulama zaman dulu tuh selalu rhyming, ada rimanya gitu. Iya. Itu kalau teman-teman lihat tuh banyak sekali sebenarnya di kitab astronomi, di kitab ilmu yang lain itu nama kitabnya saja indah gitu. Jadi belum lagi baca isinya kita sudah terpukau dengan judulnya. Tidak perlu bahasa yang mendakik-dakik kalau Tidak orang bilang. perlu. Iya. Justru Jadi malah. walaupun sekarang cuma sekedar jurnal pun bahasa tidak mudah dimengerti gitu loh. Betul. Jadi walaupun orang yang berkecimpung di keilmuan tersebut saat membaca jurnal dari keilmuan tersebut malah bingung nih bahasanya out of the box banget tuh bahasanya. Tapi kalau akhirnya orang awam males. iya kalau gitu kan? kalau kita tadi dari satu kitab aja itu bahasanya begitu kita baca hiburan bagi orang yang rindu mengembara. Itu kan enak nih kayaknya bacanya nih. Betul. Bahasanya tuh ringan. Betul. Jadi untuk orang awam yang belum yang nggak pernah kemana-mana lah, mainnya kurang jauh kalau kata sekarang, itu enak nih bahasanya. Begitu buka halaman pertama mungkin lebih, apalagi dilengkapi dengan gambar, dengan petunjuk Dan ada betul di dalamnya ada indeks, ada peta-petanya, ada Iya. gambar-gambarnya. Jadi kan orang benar-benar terbawa gitu loh. Jadi nah disitulah jadi jalan mencintai ilmu itu dimulai dengan sesuatu yang mudah dan indah. Betul. Jadi ya Masya Allah banget ya. Jadi bisa menuliskan kitab geografi itu sulit loh. Betul. Belajar geografi itu sulit banget. Belum kita tahu nama tempat, aliran sungai kemana, perbatasan segala macam. Tapi dengan judul yang indah dan mudah dimengerti itu orang akan tertarik gitu loh. Belajar untuk mencintai ilmu itu lebih tertarik lagi. Betul. Jadi Bang Dan, ini menurut saya sebuah red line, garis merah yang harus kita pahami untuk para anak-anak generasi muda Muslim hari ini, bahwa kalau kita lihat orang-orang ateis, orang-orang liberal gitu, yang anti agama, anti Tuhan, kemudian berusaha untuk menseparasi antara ruang publik dan ruang privat, ruang agama dan ruang sehari-hari gitu, seolah-olah kan agama itu kering, agama itu tidak ilmiah gitu. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam sejarahnya ini, justru dengan agama itulah, Islam khususnya, itu justru mendorong manusia untuk lebih berakal budi. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Islam mendorong manusia untuk tadi terliterasi, itu Islam mensejajarkan antara akal dan wahyu. Nah, jadi dalam tradisi Islam ini bahwa kita tuh dituntut untuk berpikir ilmiah, iya, berpikir sistematis, iya, kemudian tadi mencari bukti-bukti atau mencari dalil-dalil, iya. Tetapi jangan lupa bahwa ada tuntunan wahyunya, ada tuntunan wahyu ilahiyah yang patut diperhatikan, sehingga ini menjadi semacam guiding, semacam panduan bagi umat Islam khususnya, atau manusia yang ingin berakal sehat, sehingga memahami bahwa tidak berarti ketika kita beragama itu kita justru malah jadi semakin bodoh, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ateis, orang-orang liberal, seolah-olah kalau kita ini pinter, kita ini berislam dengan baik, beragama dengan baik, maka kita tidak bisa menjadi manusia yang baik. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang pertama ahistoris, yang kedua ya memang tidak punya landasan cara berpikir gitu. Artinya ini memang tuduhan yang didasarkan oleh hawa nafsu. Dan itu dengan banyaknya tuduhan itu kan begitu juga kita yang tidak kenal sejarah. Betul. Menjadikan kita inferior. Betul. Nah, bagaimana kita dengan sejarah ini untuk menghilangkan sifat inferior ini? Oke. Artinya bagaimana cara kita untuk keluar dari kungkungan dari kungkungan kebodohan lah ya, sistem yang kita membuat kita jadi bodoh, kita jadi semacam inferior dengan identitas kita bahwa kita adalah muslim. Ya, yang paling pertama tentu saja bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi dalam surat Al-Alaq 1-5 kita harus baca, Bang. Jadi kita yang sebagai yang muda-muda ini harus rajin-rajin membaca, mendalami seperti apa sih rekam jejak bangsa kita, orang-orang muslim di masa lalu. Kalau kita bicara soal khilafah-khilafah, kemudian dinasti-dinasti yang muncul di buku sejarah itu sayangnya kebanyakan tuh masa-masa kehancurannya saja. Masa-masa perpecahannya gitu. Bahkan mulai dari zamannya Utsman gitu kan. Perang Siffin, perang Jamal gitu. Yang diangkat tuh angle-nya selalu angle yang katakanlah tadi
ribut gitu. Padahal kegemilangannya luar biasa sangat besar dan banyak, dan barangkali mendapat porsi yang sedikit untuk di highlight sehingga kita tidak mendapatkan kesadaran itu gitu. Kalau kita mau fokus tadi misalnya iya memang umat Islam ketika ditaklukkan oleh bangsa Mongol, kemudian oleh bangsa Timur Leng dan lain sebagainya, itu habis buku-buku dibakar, tintanya sampai membuat laut menghitam, sungai menjadi hitam. Sungai menjadi hitam. Padahal jangan lupa bahwa 4 generasi setelah Timur Leng dan Genghis Khan itu menghancurkan Abbasiyah, itu generasi keempatnya justru malah masuk Islam dan jadi penganut dan penyebar agama Islam yang luar biasa dan mengubah tradisi bangsa Mongol yang tadinya nomaden menjadi penetap. Nah, salah satu, kalau teman-teman baca Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, salah satu ciri bangsa civilized atau tidak diantaranya adalah berhenti menjadi nomaden menjadi bangsa menetap. Artinya Islam mengubah orang-orang Mongol menjadi orang yang lebih civilized lah. Lebih civilized. Lebih berbudaya dari hidup berpindah-pindah menjadi menetap. Betul. Iya. Betul. Karena luar biasa Islam itu. Walaupun nenek moyang yang menghancurkan, tapi anak cucunya menjadi Islam yang kuat, malah penyebar Islam itu sendiri. Itu juga kan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ke orang Taif kan. Iya. Sama malaikat ditawarkan untuk ditimpakan gunung. Jabal Khobasain nih mau saya timpain nih ke penduduk Taif. Tapi jangan, kata Rasul. Nanti dari anak cucu mereka lah justru jadi penyebar-penyebar Islam. Nah itu luar biasa karakter Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Nah, terakhir ini pesan untuk teman-teman yang ingin menambah literasi mereka tentang sejarah Islam. Kan terlalu banyak nih kanal yang dibuka, terlalu banyak informasi yang kita dapat. Betul. Gimana cara menyaringnya, gimana cara mengolahnya? Oke, siap. Ya, kalau saran saya yang paling pertama adalah meningkatkan kesadaran literasi. Nah, kesadaran literasi itu apa sih? Bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja, tapi yang lebih penting adalah memproses dan mengolah informasi, termasuk menerima informasi. Hari ini kan tadi kita udah cerita di era digital, informasi datang dari mana-mana, beragam, menghujani kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh informasi datang luar biasa. Nah, yang kita lakukan adalah paling tidak kita bisa memfilter dan mengolah informasi yang masuk, mana yang kita lakukan. Nah, kalau dalam tingkat tataran praktiknya ya kita harus misalnya punya fokus prioritas mana buku yang perlu kita baca. Iya. Kemudian diantaranya adalah mana memilih narasumber mana yang perlu kita dengarkan. Nah, menurut saya itu penting karena hari ini semua orang bisa menjadi ustadz, semua orang bisa menjadi pembicara, modal kamera, modal lighting gitu, kemudian modal buku gitu, tidak perlu memiliki pemahaman, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Hari ini cukup bantuan PDA, ada laptop yang di dalamnya ribuan kitab, orang udah bisa jadi ustadz instan hari ini. Nah, kita yang pada akhirnya memilih mana narasumber yang perlu kita serap informasinya, mana guru yang perlu kita jadikan tempat untuk bertanya, tempat untuk menimba ilmu. Nah, yang ketinggalan Bang dan dalam pembicaraan kita soal literasi ini adalah bagaimana zaman dulu salah satu yang membuat kejayaan peradaban Islam itu cepat melesat, mengalami percepatan yang sangat luar biasa adalah faktor etika dan etos. Iya. Nah ini yang barangkali orang jarang bahas, seolah-olah faktornya soal akliyah aja, seolah-olah faktornya kecerdasan akal yang ditempa melalui buku-buku teori-teori, menghafal ratusan formula, kemudian teori-teori dari masa lalu, padahal bukan itu. Faktor utamanya diantaranya adalah menjunjung tinggi adab dan etika tadi. Iya. Etika dan etos tadi. Nah kalau kita lihat bagaimana para ulama masa lalu, itu kitab-kitab yang menulis tentang adab berinteraksi dengan ilmu, adab berinteraksi dengan guru, adab menjadi murid, itu sangat luar biasa banyak. Dan itu menjadi kitab-kitab inti sebelum mempelajari ilmu yang luar biasa macam banyaknya. Jadi sebelum masuk ke ranah ilmu pengetahuan yang lain-lain, itu yang paling pertama adalah belajar adab. Itu juga yang menjadi pondasi kutab. Kutab itu kan sistem pendidikan yang sudah ada di zaman jahiliyah sebenarnya. Itu udah ada, zaman dulu udah namanya kutab. Dari penduduk Makkah itu punya sistem penduduk kutab, yaitu pendidikan anak usia dini. Yang paling pertama diajarin apa? Adab. Tuh. Baru kemudian ilmu-ilmu yang lain, adab masyarakat lokal ya. Tentunya ketika belum datang Islam, adab-adab yang berlaku pada saat itu di zaman jahiliyah. Nah, kemudian kutab akhirnya digunakan oleh umat Islam untuk membangun pondasi pendidikan di usia dini sehingga bisa melahirkan generasi muda yang
cerdas dan cakap. Nah, di hari ini dan termasuk di ilmu pengetahuan di barat hari ini yang dimana diakui sebagai salah satu kiblat ilmu pengetahuan hari ini di dunia modern, itu yang tidak ada dan nggak ada dan mungkin dilupakan dan ditinggalkan adalah faktor adabnya. Jadi kalau zaman dulu tuh bahkan hal-hal yang sangat sepele seperti adab meletakkan buku gitu. Iya. Itu sangat diperhatikan betul oleh ulama. Bagaimana memperlakukan seorang ulama. Jadi kalau perintah hari ini di era informasi jangan belajar nggak pakai guru. Kalau zaman dulu bukan itu udah wajib gitu. Iya. Itu udah pilar gitu, belajar langsung ke guru. Tetapi bagaimana cara memperlakukan gurunya gitu. Bagaimana kalau kita lihat misalnya para khalifah sendiri ya. Ini bukan ahli ilmu. Para politisi saat itu memperlakukan para ahli ilmu itu dengan sangat luar biasa. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu penjaga tadi ketua Baitul Hikmah itu bang, digaji berapa tau nggak? 1.000 dinar pada saat itu. Kalau sekarang dikonversi 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Belum lagi ulama-ulama yang lain yang dipanggil ke istana. Nah, itu banyak yang dibiayai 500 dinar, 1.000 dinar gitu. Nah, tapi eloknya adalah para politisinya atau para penguasanya memperlakukan para guru-guru tersebut dengan sangat luar biasa, tapi guru-guru tersebut menolak. Mereka hanya mengambil secukupnya buat makan dan minum, tidak tamak. Ya. Jadi seimbang gitu. Para ulamanya, para politisinya, penguasanya hormat betul, murah hati. tapi ulamanya juga punya keluhuran nilai yang sangat tinggi. Gitu sehingga itu sangat menjadi sistem yang berjalan sangat luar biasa. Belum lagi kalau misalnya zaman dulu penerjemah itu dihargainya kalau misalkan Bang Dan nulis buku gitu, bayarannya adalah ditimbang. Berat bukunya. Bisa dibayangkan zaman dulu masih zaman papyrus gitu kertas. Kalau sekarang kan book cover tipis-tipis. Bang Adam tahu nih book cover tipis berapa nih. Berapa perak paling 90 perak. Kok zaman dulu kan masih perkamen-perkamen yang tebal. Dibungkus pakai kulit ya kan. Belum kalau kulitnya kulit bison ya kan. Tebal tuh udah pasti itu. Dibayarin pakai uang dinar gitu. Sama beratnya. Sama beratnya. Masya Allah, ini kan sangat agung, artinya sangat luhur kalau kita lihat kembali bagaimana peradaban Islam masa lalu. Sungguh sangat luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita petik lah hari ini. Dan juga jadi hiburan buat kita hari ini di mana kita masih tadi inferior. Ternyata kita dulu punya masa lalu yang sangat gemilang. Ayolah kita coba lihat seperti apa para salaf zaman dahulu, seperti apa generasi Islam terdahulu, dan kita coba rumuskan sama-sama gimana cara membangunnya kembali dari mulai batu bata pertama, kemudian batu bata kedua, terus menerus hingga menjadi bangunan peradaban Islam yang luhur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Daging semua ini saudara-saudara. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk mengikis rasa inferior di kita ini masing-masing, mulailah dengan membaca, meneliti, menelaah, berguru, tapi sebelumnya belajarlah beradab. Jangan lupakan. Mulailah beradab, memiliki etika dan etos. Ya kayak kita copas aja lah. Selalu sertakan sumber. Selalu sertakan sumber. Kalau memang nggak punya sumber, nggak tahu dapat dari mana, ya setidaknya mendapatkan dari mana. Itu aja. Jangan lupa tetap tonton Lucky Pet Channel. Masih ada seri-seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.